Aku rindu Ibu Pertiwi yang kuat. Ku rindu Ibu Pertiwi yang tenang. Ku rindu Ibu Pertiwi kembali sehat. Ibu Pertiwi kembali sehat. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, emas intannya tergerak. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Ku lihat Ibu Pertiwi, Kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tercinta, Putramu yang setia menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa, untuk nusa dan bangsa. hanya bilik bambu Tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. hanya alang-alang. Pagar rumah kita tanpa nyelir, Tanpa melatih, hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah Kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan Anugerah yang kuasa, semuanya Ada di sini. Rumah kita. rumah kita SDKPN Yogyakarta.
tempat kita berkarya, berbakti untuk negeri kita, Indonesia. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini. rumah kita sendiri? Oh, oh, oh. Segala nikmat dan Anugerah yang kuasa. semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Workshop pengolahan data panel segera dimulai. Izinkanlah saya, Miswanto, untuk membawakan acara workshop pengolahan data panel yang diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana STIKPN Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Haryono Subiakto, selaku Ketua STIKPN Yogyakarta, yang terhormat Bapak Dr. Eko Widodo, selaku Direktur Pasca Sarjana STIKPN, yang terhormat Bapak Dr. Andes Al-Ghifari, selaku narasumber workshop, yang mana beliau adalah dosen STI YKPN Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen STI YKPN, Bapak Ibu dosen di lingkungan YKPN, Bapak Ibu dosen di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang terhormat pula mahasiswa S1, S2, dan S3 yang tergabung dalam pelatihan ini, workshop ini, dan juga yang terhormat para praktisi, para staf instansi pemerintah maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pada workshop ini diawali dengan doa pembuka, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Direktur Pasca Sarjana STIKPN, kemudian pembacaan CV pembicara, yang berikutnya adalah acara inti dari workshop yang akan disampaikan oleh narasumber, dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian setelah itu ada pengumuman-pengumuman dari panitia, kemudian diakhiri dengan penutup yang ditutup pula oleh yang terhormat Direktur Pasca Sarjana STIKPN Yogyakarta. Mari kita acara ini diawali dengan doa bersama sebagai doa pembuka sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Selanjutnya dipersilakan kepada beliau yang terhormat Dr. Eko Widodo untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka acara ini. Terima kasih Pak Miswanto atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian atas kehadirannya dalam acara workshop pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua STIKPN, Bapak Haryono Subiakto, dan Bapak Miswanto, dan anggota timnya yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara workshop pada siang hari ini. Dan tentu kami sampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Bapak Al-Ghifari yang telah berkenan untuk memberikan materi workshop pada hari ini. Topik yang dibicarakan pada siang hari ini adalah pengolahan data panel. Pengolahan data panel ini biasanya dilakukan terhadap penelitian dengan menggunakan data sekunder. Dalam data panel itu mengandung unsur time series maupun cross sectional. Nah, dalam pembahasan nanti Pak Al-Ghifari akan membahas paling tidak akan dilakukan atau bagaimana melakukan uji model terhadap data panel yang meliputi uji Huisman, uji Cho, dan uji Lagrange. Dan kemudian dilanjutkan akan membahas pemenuhan asumsi klasik. Paling tidak ada 4, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas, multicollinearity, dan autocorrelation. Nah, kegiatan workshop ini kami harap bisa bermanfaat bagi saudara sekalian mahasiswa S1 yang sedang menempuh S1 atau akan melakukan penelitian atau menulis skripsi yang kemungkinan akan menggunakan data panel. Juga teman-teman dari mahasiswa S2, S3, dan Bapak Ibu peneliti yang lain, mungkin dari teman-teman dosen atau kaum akademisi. Lalu mengenai partisipan yang telah terdaftar dalam kegiatan workshop hari ini, meliputi mahasiswa S1 dengan proporsi sekitar 46%. Lalu mahasiswa S2 sekitar 12%, mahasiswa S3 sekitar 10%, dan umum sekitar 32%. Nah, ini adalah komposisi peserta workshop pada siang hari ini. Kami harap kegiatan workshop pada kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara sekalian dalam melakukan penelitian, entah itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang lain. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Maka dengan ini saya nyatakan kegiatan workshop pengolahan data panel dibuka. Terima kasih, Pak Meswanto. Terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Eko yang berkenan memberikan sambutan dan juga membuka workshop ini. Berikutnya, perkenankanlah saya untuk membacakan CV pembicara, yaitu Bapak Al-Ghifari. Bapak Al-Ghifari berasal dari Banjarmasin. Beliau adalah dosen tetap STI YKPN Yogyakarta. Beliau banyak membimbing mahasiswa terkait dengan penelitian, sehingga di kalangan mahasiswa S1 maupun S2 banyak dibantu oleh beliau. Kemudian jabatan akademik yang terakhir adalah lektor kepala. Kemudian pendidikan yang ditempuh baik S1 maupun S2 adalah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Beliau juga sudah bersertifikasi sebagai dosen profesional. Kemudian jabatan struktural yang telah diemban di STIYKPN terakhir adalah Ketua Pusat Penjaminan Mutu. Kemudian pekerjaan selain di STIYKPN, beliau pernah menjadi staf ahli penyusunan instrumen penelitian buku teks pelajaran SMK, staf ahli Bupati, kemudian Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Sleman. Kemudian publikasi buku dan modul itu banyak sekali. Memang beliau itu sangat menggemari sebagai penulis buku ilmiah, ya terutama di bidang ilmu ekonomi, statistika, dan yang lain. Jumlah tulisannya sudah mencapai 14 buku. Dan di antara buku yang ada adalah sebagai buku-buku yang tergolong bestseller.
Penghargaan yang pernah diraih adalah penerima hibah buku ajar tahun 2009. Selain mengajar, meneliti, dan sebagai staf ahli, beliau juga aktif meneliti. Dan karya-karya penelitiannya sudah dipublikasi baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian, sebagai dosen juga beliau tidak lupa mengabdi kepada masyarakat dan pengabdiannya cukup banyak. Kemudian aktif juga mengikuti seminar-seminar. Saya kira cukup pembacaan dari CV pembicara. Berikutnya kepada pembicara yaitu Bapak Dr. Andes Al-Ghifari dipersilakan untuk memulai acara inti yaitu workshop pengolahan data panel. Dipersilakan, monggo. Terima kasih Pak Miswanto. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kalian di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya apakah bisa didengar dengan baik, Pak? Mantap, suaranya terdengar jelas. Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih Pak. Pak Egy luar biasa ini. Ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pasca Sarjana yang telah menyediakan fasilitas atau memfasilitasi kita belajar bersama pada siang sampai sore ini. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang menyediakan waktu dan tenaga dan pikirannya nanti ketika kita berdiskusi dalam acara workshop ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya dari workshop ini bisa tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dalam menyampaikan materi, saya nanti akan memilih jalur yang lambat saja ya, karena saya acuannya adalah peserta yang mungkin saja ada yang belum pernah menggunakan eViews atau mungkin saja pernah menggunakan eViews tapi belum pernah menggunakan eViews itu untuk mengolah data panel. Nah, jadi saya nanti dalam menyampaikan materi ya melalui jalur lambat saja, sehingga nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara ya yang ingin lewat jalur cepat silakan saja ya, nanti saya ikut jalur yang lambat saja. Nah, penyampaian saya pada workshop kali ini akan saya mulai dengan mungkin kira-kira setengah jam untuk menyampaikan sebelum kita masuk ke pengolahan data. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sepakati dulu, istilah-istilah yang digunakan barangkali istilah-istilah yang saya gunakan tidak sesuai dengan yang biasa Bapak Ibu Saudara yang digunakan ketika Bapak Ibu Saudara melakukan penelitian. Jadi saya menyampaikan terlebih dahulu kira-kira 30 menit dengan menggunakan PowerPoint ya. Kemudian setelah nanti masuk pengolahan data, saya nanti akan keluar dari PowerPoint langsung bagaimana cara mengolah data penelitian. Nanti data yang saya gunakan ya di dalam workshop ini mungkin sudah di-share oleh penyelenggara ya, di-share. Nah, bagi Bapak Ibu dan saudara yang ingin menggunakan data itu ya untuk mengolah bareng dengan saya ya pada acara ini silakan. Tapi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu dan yang ingin mengolah data penelitian sendiri ya silakan juga. Nah, nanti data yang mau diolah itu dipersiapkan dulu atau dibuka dulu ya dalam bentuk Excel. Nanti
data yang saya akan data yang akan saya peragakan untuk diolah adalah datanya ini, ya, datanya ini. Jadi ada 3 variabel, ya, ada 3 tahun, kemudian ada sekian kabupaten dan kota. Ini nanti yang akan saya gunakan untuk peragaan, ya. Nah, bagi Bapak Ibu dan saudara yang ingin mengolah data sendiri silahkan, ya, disiapkan terlebih dahulu sehingga ketika nanti saya memperagakan mengolah data nanti bisa diikuti. Dan saya nanti akan menyampaikan secara perlahan-lahan saja, ya, pelan-pelan saja. Mungkin bagi Bapak Ibu dan saudara yang sudah terbiasa dengan Evius, ya, atau bahkan mungkin sudah sering menggunakan data panel, mungkin nanti membosankan karena saya pasti nanti pelan sekali, ya, pelan sekali. Oke, itu data yang nanti yang akan saya gunakan dalam peragaan mengolah data, ya. Nah, kemudian PowerPoint-nya ini, ya, ini PowerPoint-nya. Nanti kira-kira 30 menit, ya, saya akan bercerita sebagai pengantar sebelum kita masuk pengolahan data, ya, pengolahan data. Yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah apa itu data panel, ya, data panel. Di data panel itu adalah kombinasi antara data time series, ya, periode time series, dan data cross section, ya, individu. Jadi nanti kalau saya menyebut periode itu maksudnya adalah time series-nya, ya. Kemudian kalau saya menyebut istilah individu itu maksudnya adalah cross section-nya, ya, cross section-nya. Nah, itu istilah yang perlu kita sepakati biar nanti ketika saya menyebut istilah, ya, tidak bingung. Nah, jenis data panel itu macam-macam, ya, macam-macam. Lalu saya melihat dari beberapa tulisan, ya, beberapa penggunaan dalam penelitian, data panel yang yang terdiri dari lebih banyak, ya, lebih banyak time series-nya, jadi N-nya lebih banyak daripada T-nya, daripada periodenya, itu sering disebut dengan istilah classical, ya, klasik, ya, classical panel. Jadi klasik, panel klasik, ya, klasik, ya. Lalu ada juga yang menyebut dengan istilah short panel. Ada juga yang menyebut dengan istilah micro panel, ya, atau micro panel gitu aja lah, micro panel. Nah, jadi micro panel itu adalah kalau kita melakukan penelitian menggunakan data gabungan antara time series dan cross section, di mana cross section-nya lebih banyak daripada time series-nya. Jadi misalnya perusahaan, ya, kemudian periodenya tahun, misalnya tahunnya 5, perusahaannya 10 misalnya. Jadi kan itu cross section-nya lebih banyak daripada time series-nya. Itu sering disebut dengan istilah micro panel, ya, micro panel. Kemudian yang sebaliknya, ya, sebaliknya time series-nya lebih banyak, jadi waktunya lebih banyak, tapi cross section-nya sedikit. Itu ada yang menyebut dengan istilah makro panel, ya, makro panel atau long panel, ya, makro panel. Nah, dari dua ini yang banyak saya lihat yang digunakan adalah yang mikro, ya, terutama untuk penelitian-penelitian di bisnis, ya, penelitian di bisnis. Tapi untuk penelitian yang bidang ekonomi, itu lebih relevan kalau menggunakan makro panel, ya, makro panel. Kenapa saya katakan begitu? Karena kenyataannya untuk memperoleh data, ya, untuk memperoleh data yang mikro panel, ya, di dalam penelitian ekonomi itu mungkin lebih sulit. Tapi untuk mikro panel lebih mudah dalam penelitian bisnis. Nah, sebaliknya, ya, untuk makro panel, untuk penelitian di bidang bisnis agak sulit, ya. Tapi untuk penelitian di bidang ekonomi itu relatif agak mudah.
ya agak mudah. Perbedaan ya data yang kita gunakan mikropanel atau makropanel itu nanti akan berdampak pada konsentrasi kita masalah dalam regresi itu atau dalam model itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mikropanel yang cross sectionnya lebih banyak, berarti konsentrasi kita ke masalah yang muncul yang biasanya di dalam data cross section, yaitu masalah heteroskedastisitas. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan data penelitian yang makropanel, di mana time series-nya lebih banyak daripada cross section-nya, maka konsentrasi masalah model kita itu adalah di penggunaan data time series-nya itu. Jadi misalnya datanya harus stasioner, ya, datanya harus stasioner. Untuk mengetahui data stasioner itu kita harus menguji misalnya akar unit. Kemudian kalau misalnya terdapat akar unit white noise, ya kita harus menguji lagi apakah ada keseimbangan jangka panjang, ya kita harus menguji apakah ada keseimbangan hubungan jangka panjang dari variabel yang kita analisis, ya, sehingga kita perlu melakukan pengujian yang lain. Nah, nanti model yang digunakan juga berbeda, ya. Nah, ini biasanya untuk penelitian ekonomi, mahasiswa jurusan ekonomi, ya, S2, S3 atau S1, itu mungkin lebih relevan kalau menggunakan makropanel, ya. Nah, karena data yang tersedia untuk time series-nya itu bisa banyak, ya. Kalau misalnya perusahaan kan kita mencari laporan keuangan 10 tahun, 20 tahun kan sulit. Tapi kalau kita ingin mencari data makroekonomi, ya makroekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi gitu 10-20 tahun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ini penggunaan nanti dari dua ini yang mana yang kita gunakan? Nanti yang kita gunakan, ya, yang kita gunakan sebagai contoh yang mikropanel ini, ya, mikropanel di mana waktunya sedikit, kemudian time series-nya banyak, ya. Kemudian yang data yang tersedia ada yang balance, ada unbalance, ya. Jadi kalau balance itu datanya lengkap, kalau yang unbalance itu datanya tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Nanti kita coba nanti yang balance saja, ya, yang unbalance tidak kita coba. Nah, misalnya suatu penelitian dirumuskan hipotesis seperti ini, ya. Jadi ROI berpengaruh positif terhadap harga saham, ya. Nah, kenapa saya merumuskan hipotesis seperti ini? Karena secara teori dinyatakan bahwa kalau ROI-nya naik, maka harga saham naik. Jadi ROI-nya tinggi, kemudian direspon positif, lalu harga saham naik. Oke. Kemudian kalau ROI-nya rendah atau turun, harga saham juga turun. Jadi, lalu saya merumuskan hipotesisnya bahwa ROI berpengaruh positif terhadap harga saham. Lalu, ya, istilah yang perlu kita sepakati bahwa kalau saya merumuskan hipotesis seperti ini berpengaruh positif, itu berarti nanti pengujiannya secara statistik itu adalah namanya pengujian satu sisi, ya, pengujian satu sisi, atau juga ada yang menyebut dengan istilah pengujian one tail, ya, satu sisi, atau satu ekor, ya, satu sisi. Tapi saya sering menyebutnya pengujian satu sisi. Jadi misalnya berpengaruh positif, berpengaruh negatif. Jadi misalnya debt to equity ratio itu kalau tinggi maka harga saham rendah. Itu kan berarti berpengaruh negatif karena perubahannya berlawanan arah. Itu juga saya sebut dengan istilah pengujian satu sisi. Tapi kalau kita merumuskan hipotesis hanya misalnya berpengaruh saja gitu. Jadi misalnya ROI berpengaruh terhadap harga saham. Jadi tidak ada arah perubahannya. Maka itu namanya, kalau saya menyebutnya dengan istilah pengujian dua sisi, ya, pengujian dua sisi. Itu istilah yang kita sepakati, ya. Jadi pengujian satu sisi, pengujian dua sisi. Nah, kalau
hipotesisnya berpengaruh itu saja, artinya kita tidak memperhatikan apakah itu kalau ROE-nya naik, apakah itu harga saham naik atau turun, kita nggak tahu. Yang jelas maksud kita adalah kalau berpengaruh itu, kalau ROE-nya berubah, maka harga sahamnya berubah. Cuman itu aja ya. Tapi kalau yang ada hipotesisnya, ada arahnya atau directional hypothesis, maka kita jelas bahwa kalau variabel independennya naik misalnya, ya kalau positif, maka variabel dependennya akan naik juga salah. Nah itu istilah yang perlu kita sepakati ya, karena itu istilah yang sering saya gunakan. Nah untuk membuktikan hipotesis ini, ya saya bisa menggunakan macam-macam ya data. Bisa saya menggunakan 1 tahun saja, tapi menggunakan beberapa saham. Berarti saya menggunakan data cross section, ya tahunnya 1, lalu individunya banyak. Atau saya juga bisa menggunakan ya satu saham AA, tapi tahunnya banyak. Nah ini berarti saya menggunakan data time series. Jadi ini cross section, ini time series. Kemudian kalau saya gabung, ya karena biasanya kalau dalam penelitian kan dalam bisnis, kalau misalnya kita terlalu banyak perusahaan, kita susah nanti mencari perusahaan-perusahaan yang kira-kira homogen ya. Kalau seandainya nanti kita menggunakan perusahaan-perusahaan yang heterogen, maka nanti masalahnya ada heteroskedastisitas, nanti ada varian yang tidak konstan. Itu berbahaya juga. Jadi, kita harus menyeleksi perusahaan-perusahaan yang kira-kira misalnya satu industri, atau kalau misalnya perusahaan itu satu kelompok perusahaan besar, perusahaan menengah. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah membatasi seperti itu, maka kita akan sulit untuk mencari data yang banyak. Tapi kalau kita campur semua, nanti variasinya tidak akan konstan dan ada masalah hetero. Ya. Nah, sehingga jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya, kemudian kalau misalnya kita menggunakan time series saja, ada masalah juga. Jadi misalnya kita menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan, kan tidak mungkin misalnya kita harus menemukan perusahaan yang mempunyai laporan keuangan misalnya lebih dari 30 tahun misalnya. Susah juga. Maka penelitian biasanya mengkombinasi sedikit sekian perusahaan dan sekian tahun. Itu yang disebut dengan data panel ya. Jadi kombinasi antara time series dan cross section. Kalau tujuannya hanya untuk memperbanyak data, maka biasanya penelitian langsung diregres saja. Ya. Jadi ini diregres, masukkan variabel independen diregres, keluar satu model. Ya, satu model. Padahal kan dari sekian banyak data ini, satu tahun saja bisa satu persamaan. Kemudian satu saham, satu persamaan. Kalau misalnya 3 tahun 5 saham, maka dari data ini mestinya harus bisa dibuat 8 model. Tapi kalau langsung kita regres menjadi satu model saja, maka menjadi tidak relevan. Apa betul semua saham ini ya mempunyai persamaan yang sama dengan saham-saham yang lain? Ya, jadi satu model bisa mewakili time series dan cross section. Jadi banyak yang menganggap bahwa kalau kita langsung meregres saja, maka tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Atau modelnya nanti juga mungkin tidak bagus. Maka perlu kita mengolah data ini dengan menggunakan cara yang lain. Lalu ada banyak model yang bisa digunakan ya untuk mengolah data ini dengan mempertimbangkan variasi individu dan mempertimbangkan variasi waktu time series ya. Nah, yang banyak digunakan dalam penelitian adalah dengan memilih 3 macam model, ya 3 macam model, ya memilih 3 macam model. Jadi ada yang pertama model common effect ya atau pool effect. Lalu yang kedua model fixed effect.
dan yang ketiga mode random effect. Jadi umumnya menggunakan 3 alternatif ini untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan data panel, ya, data panel. Nah, dari 3 model ini, model yang pertama common effect dan model fixed effects itu masih menggunakan least square, ya, masih menggunakan ordinary least square. Ya, bedanya kalau yang full itu menggunakan LS, kalau yang fix itu sudah ada dummy variabelnya, ya, untuk membedakan antara individu satu dengan individu yang lain, yaitu menggunakan dummy variabel. Lalu yang ketiga adalah random effect, itu menggunakan general least square, ya, general least square. Nah, kita nanti menggunakan yang shock tadi, ya, yang shock panel tadi, yang cross sectionnya lebih banyak daripada time series-nya, sehingga konsentrasi permasalahan kita, ya, dari model itu adalah masalah heteroskedastisitasnya, ya, masalah heteroskedastisitasnya. Nah, ini ada 3 model yang bisa dipilih. Mau yang mana yang dipakai? Nah, ini ada 2 macam pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan subjektif. Jadi pendekatan subjektif itu maksudnya adalah, ini menurut saya ya, menurut saya. Nanti kalau dicari di literatur nggak ada ini. Menurut saya ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan subjektif. Jadi peneliti itu akan menentukan. Jadi dengan melihat data yang penelitian data penelitian, nanti peneliti itu akan menentukan. Oh, kalau data seperti ini saya lebih yakin kalau ini nanti datanya common effect yang paling bagus misalnya. Itu kan subjektif ya, common effect. Dan mungkin menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Lalu kemudian, oh ini yang cocok fixed effect misalnya. Oh ini yang cocok random effect. Nah ini pendekatan subjektif, ya, pendekatan subjektif. Nah lalu pertanyaannya, gimana caranya kita kalau memilih itu menggunakan pendekatan subjektif? Ya sekali lagi, ya itu tergantung dari peneliti. Kalau peneliti yakin bahwa nanti ini yang bagus adalah model common effect, ya sudah. Kalau penelitinya misalnya ada pembimbingnya, ya nanti tergantung pembimbingnya, ya. Kalau pembimbingnya setuju, ya silakan aja. Itu pendekatan subjektif, ya. Nah kemudian yang kita lakukan pada workshop ini yang mana? Nah kita menggunakan pendekatan yang menggunakan uji, ya, menggunakan istilahnya instrumen pengujian, ya, instrumen pengujian. Nah nanti ada, kalau misalnya kita ingin membandingkan dengan ini, maka uji apa yang kita gunakan? Kalau kita banding ini bagaimana caranya? Jadi ada uji statistik yang kita gunakan untuk memilih model mana yang terbaik. Nah ini nanti uji formal yang digunakan, ya, selain tadi pendekatan subjektif, ya. Nah, kemudian yang menggunakan cara formal yaitu melalui pengujian, ya, melalui pengujian. Common effect, ya, model common effect itu berasumsi bahwa persamaan untuk setiap individu itu memiliki intercept dan koefisien yang sama. Jadi tadi data panel drag race hanya ada 1 persamaan. Jadi untuk setiap individu, ya, cross section tadi, ya, itu intercept dan koefisien regresinya semua sama. Kemudian kalau fixed effect, ya, fixed effect itu berasumsi persamaan setiap individu itu beda-beda. Jadi kalau misalnya ada 5 perusahaan, 5 cross section, maka nanti persamaannya ada 5 dengan intercept yang berbeda, Kemudian yang random effect ini juga berasumsi interceptnya beda, ya, interceptnya beda. Tapi ada komponen randomnya di dalam perbedaan itu, ya, perbedaan itu. Nah ini nanti yang akan kita pilih mana yang terbaik di antara 3 ini untuk data penelitian kita, Untuk memilih model, apakah model common effect, apakah
fixed effects yang terbaik, nanti kita gunakan uji Cho, ya uji Cho. Nah, rumusan hipotesis untuk uji Cho menyatakan bahwa model estimasi memiliki intercept yang tidak berbeda. Interceptnya tidak berbeda. Nah, kalau interceptnya tidak berbeda, itu berarti kan yang bagus common effect. Karena tadi common effect itu asumsinya intercept dan bersama ya setiap individu. Kemudian kalau dalam uji Cho ini ternyata menolak Hanol, ya menolak Hanol, berarti model yang kita peroleh itu atau model yang untuk data itu adalah interceptnya berbeda. Nah, kalau interceptnya berbeda berarti berarti fixed effects, ya fixed effect. Ini uji Cho, ya. Kemudian uji Hausman. Uji Hausman itu nanti untuk menentukan mana yang terbaik, ya antara fixed effects dengan fixed effect dengan random effect, ya. Rumusan hipotesis untuk uji Hausman adalah model random effect itu bersifat konsisten. Kemudian hal alternatif, model random effect bersifat tidak konsisten. Jadi antara fixed effect dengan random effect itu mempunyai sifat, kalau fixed effect itu sifatnya konsisten, tapi cenderung tidak efisien. Jadi masih ada kemungkinan masalah heteroskedasisme, kan dia dikatakan cenderung tidak efisien, tapi konsisten. Nah, kemudian ya random effects itu karena dia sudah menggunakan pendekatan generally square, dia sudah efisien, ya, tapi cenderung tidak konsisten karena ada random tadi, ada komponen random tadi di perbedaan intercept. Jadi ada komponen randomnya sehingga dia tidak konsisten. Nah, maka perlu dilakukan uji Hausman untuk memilih, ya, untuk memilih. Kalau ternyata random effects itu konsisten, berarti random effects itu mempunyai sifat selain efisien dan konsisten. Itu yang paling baik. Jadi model yang paling baik itu adalah konsisten dan efisien. Konsisten dan efisien. Nah, berhubung fixed effect itu hanya konsisten saja, tapi cenderung tidak efisien, sementara random effect itu efisien tapi cenderung tidak konsisten, maka kita tes, ya, kita tes dengan menggunakan Hausman untuk mengetahui apakah random effect itu bersifat konsisten. Kalau ternyata hasil uji Hausman ternyata random effect itu adalah konsisten, berarti random effect itu memiliki sifat selain efisien juga konsisten. Itu yang paling bagus. Oke. Tapi kalau ternyata menolak Hanol, dengan demikian random effects itu tidak konsisten. Lalu mana yang dipilih? Ya, mana yang dipilih? Kalau kita menolak hipotesis nol, berarti random effects itu tidak konsisten. Nah, maka menurut pakar, bukan menurut saya ya, tapi menurut pakar, kalau dalam satu konsisten tapi tidak efisien, yang satu efisien tapi tidak konsisten, maka dipilih adalah yang konsisten. Maka yang dipilih adalah yang konsisten. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah terpilih yang konsisten tapi tidak efisien, maka tinggal mengefisienkan aja, ya. Lalu nanti masalah heteroskedasisnya kita obati sehingga menjadi efisien. Oke, itu pengantar pengujian untuk memilih, ya, apakah fixed effect. Nah, kemudian kalau misalnya pengujian dari Cho tadi ternyata yang baik itu adalah yang common effect atau pool effect. Berarti kan kita tinggal memilih apakah yang bagus itu pool effect atau common effect atau random effect, ya, random effect. Maka kita bisa menggunakan namanya uji Lagrange multiplier. Jadi uji Lagrange multiplier ini untuk memilih apakah yang lebih baik common effect dan random effect. Ya. Hanol menyatakan model common effect itu tidak mengandung masalah hetero.
berarti bagus, yaitu efisien. Kemudian kalau menolak H0, alternatif menyatakan bahwa model common effect itu terdapat masalah hetero, sehingga yang kita pilih adalah random effect. Nah, ada beberapa penelitian yang begini ya. Jadi misalnya coba dulu uji Chow untuk memilih random effect common effect dengan fixed effect. Kalau misalnya yang terpilih fixed effects, maka mestinya sudah dicoret common effects-nya. Kenapa? Karena sudah pasti dari hasil uji Chow menyatakan bahwa intercept-nya itu beda. Nah, tapi kadang-kadang ada beberapa yang melakukan pengujian lengkap semua. Jadi setelah diuji Chow terpilih FA. Setelah diuji uji Hausman terpilih random. Setelah random terpilih diuji lagi dari random dengan common effect yang mana yang lebih bagus. Kan percuma saja, ya. Itu pendapat saya, ya, pendapat saya. Oke, ini kita sudah mau mulai misalnya ini saya menggunakan penelitian mahasiswa yang datanya saya pinjam untuk acara ini. Jadi ada penelitian mahasiswa berjudul analisis ya pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah menggunakan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Ya. Nah, rumusan hipotesisnya ada dua. Ya. Yang pertama, belanja langsung berpengaruh positif terhadap PDB, belanja langsung. Jadi maksudnya adalah kalau belanja langsungnya meningkat, maka PDB-nya meningkat, dan sebaliknya. Kemudian hipotesis yang kedua, ya belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto, PDRB. Jadi kalau belanja tidak langsung naik, maka PDRB-nya naik, dan sebaliknya. Ya, ini ada dua hipotesis. Ya, ada dua hipotesis. Nah, kalau kita lihat dari hipotesis ini, maka seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa ini pengujiannya adalah satu sisi. Ya, pengujiannya adalah satu sisi atau one tail. Ya, one tail. Lalu data yang digunakan, ini datanya. Ya, ini data yang digunakan. Data yang digunakan adalah ya 24 kabupaten dan kota. Jadi kabupaten dan kota di Jawa Tengah kan banyak ya. Digunakan 24 kabupaten dan kota tahun 2015 sampai 2017. Ya, nah ini sekarang saya akan mengolah data dengan menggunakan FUSE, ya, menggunakan FUSE. Nah, silakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mau mengolah data menggunakan data yang sama dengan saya atau menggunakan data yang lain, silakan disiapkan, ya, silakan disiapkan. Oke, saya cek dulu ini datanya yang mau saya olah. Oke, ini nah, ada pertanyaan nanti ya, nanti saya jawab kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, ini datanya tadi ya, datanya ini yang akan saya gunakan. Kemudian datanya sudah saya aktifkan ya, sudah saya siapkan. Kemudian programnya saya aktifkan ya, programnya saya aktifkan. Sebentar, programnya saya aktifkan.
Ini datanya saya aktifkan ya, programnya saya aktifkan, double klik, ya, double klik, lalu muncul ini. Nah, saya menggunakan EView 11, ya, EView 11, EView yang terbaru, dan versinya versi free ya, yang free. Jadi kalau misalnya muncul seperti ini, ditutup saja, ya, tutup saja, sehingga muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini. Nah, kita akan memulai untuk menyiapkan, ya, window atau tempat untuk menempatkan data, ya, menempatkan data. Kita buat filenya dulu. Kita membuat file. Pilih yang ini, ya, create a new EViews work file. Pilih yang ini. Klik, ya, kalau saya klik ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya, seperti ini. Atau kalau misalnya dalam kondisi seperti ini ya versinya student ya. Kalau posisi seperti ini, maka untuk menampilkan yang tadi, itu melalui ini, file, ya, file, new, lalu work file-nya. File new work file ya, ini, ya. Jadi kalau saya aktifkan ini nanti akan muncul sama seperti tadi, ya, sama seperti tadi. Ya. Jadi ada dua cara. Nah, tampilan ini, ya, untuk mengatur kita menggunakan data penelitian yang jenisnya seperti apa, ya, jenisnya seperti apa. Ini ada 3 pilihan di sini ya, ada 3 pilihan. Yang pertama ada unstructured, yang kedua ada date ya, dated, lalu yang ketiga ada balance. Nah, kalau yang dated ini adalah untuk yang time series. Jadi misalnya kalau saya klik ini, ya, ini time series, ya, time series. Jadi kalau misalnya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 misalnya, tahunan, maka saya pilih tahunan. Bisa juga menggunakan bukan tahunan, ya, bisa multi years, bisa 2 tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan, ya tinggal pilih aja ini yang mana ya. Kalau tahunan pakai annual, kalau semesteran pakai semi annual, kalau kuartalan pakai kuartal, ini ada bulanan, harian, macam-macam ya, tinggal kita pilih. Nah, ini untuk data time series. Kemudian kalau data cross section, pilih yang unstructured ini, pilih yang ini ya. Jadi misalnya tadi saya menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan, ya, 10 saham. Jadi klik unstructured ini, kemudian isi 10, ya, 10 ya. Nah, data yang kita akan olah, ya, itu adalah datanya kombinasi, ya, kombinasi antara data cross section dan data time series. Berarti yang kita pilih adalah yang panel ini, ya, data panel ini. Klik data panel, ya, data panel. Nah tadi, ya, saya menggunakan data dari tahun 2015 sampai tahun 2017, ya, 2017, dan tahunan. Berarti saya menggunakan yang annual ini, ya, annual ini. Dan datanya tahunan, ya, datanya tahunan. Berarti dari tahun 2015 ya sampai dengan tahun 2017. Nah, seperti ini. Oh iya, tadi saya lupa. Ini penting juga ini ya, penting juga gini. Nanti misalnya saya menggunakan time series ya. Ya, time series itu kan ada tahunan, ada kuartalan, ada semesteran, ada harian, macam-macam ya. Nah, misalnya saya menggunakan data data time series, ya, time series. Kemudian datanya bulanan ya, bulanan misalnya dari bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019 misalnya. Nah, ini cara menulisnya ya. Nanti pilih yang bulanan, monthly, kemudian 2018 bulan Januari sampai dengan 2019 bulan 12. Nah, nanti seperti itu cara menentukan
data time series-nya. Ya ini penting juga ya, ini penting ya. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Saya menggunakan data panel di mana datanya tahunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ya. Kemudian cross section-nya tadi kabupaten dan kotanya tadi saya menggunakan 24. Nah, jadi ini cross section-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 10 perusahaan ya isi aja ya 10 di dalam cross section-nya itu. Oke, kalau sudah ini datanya balance ya, kemudian annual tahunnya betul dari tahun 2015 sampai tahun 2017 ya dengan observasi ya, dengan apa? Dengan cross section-nya 24. Oke. Jadi kita sudah sudah merancang gitu ya, merancang untuk kita masukkan data yang tadi ada di Excel, ya ada di Excel. Oke, sekarang bagaimana kita menampilkan template-nya? Ya, template-nya untuk kita isikan data yang ada di Excel tadi. Ini caranya adalah melalui ini ya. Klik, quick, ya ini quick. Lalu empty group. Ya, quick empty group. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi ini saya klik, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah sudah siap template yang nanti akan kita isi dengan data. Ini cara yang paling mudah untuk apa? Untuk mentransfer data dari Excel ke ke eViews ya. Ada cara-cara yang lain, ya, ada cara-cara yang lain. Tapi ini menurut saya yang paling mudah. Oke, sekarang kita masuk ke data, ya kita masuk ke data ke Excel. Ya, ini saya tutup. Ya. Lalu saya masuk ke Excel. Saya masuk ke Excel, datanya ini tadi. Ya, saya masuk ke Excel, lalu saya blok aja. Ya. Datanya saya blok dari sini. Ya, saya blok. Datanya saya blok, copy. Lalu saya masuk lagi ke tadi ya. Masuk lagi ke ini tadi. Masuk sini ya. Ini lalu di paste di sini, ya di kopas di sini. Ya. Klik kanan, lalu copy, lalu paste ya di sini ya, paste. Nah di sini sudah ada datanya. Jadi data yang pertama adalah biaya langsung, ya, belanja langsung. Yang kedua belanja tidak langsung, kemudian yang ketiga PDRB. Nah ini variabel-variabel yang akan kita proses ya dengan menggunakan eViews ini dan data panel. Oke, nah lalu bagaimana cara mengolahnya? Ya, bagaimana cara mengolahnya? Ya, bagaimana cara mengolahnya? Caranya adalah kalau sudah datanya siap seperti ini macam-macam nanti. Jadi bisa saja misalnya dalam posisi seperti ini, maka caranya begini. Tapi kalau nanti posisi seperti ini, nanti caranya beda lagi, ya, caranya beda lagi. Jadi misalnya posisinya seperti ini, maka untuk membuat modelnya, membuat persamaannya, kita pilih yang ini, ya, yang proc ini, proc, kemudian make equation, proc make equation, pilih yang ini, ya. Proc make equation, ya. Nah, lalu kita masukkan aja variabelnya. Tadi kan hipotesisnya belanja langsung berpengaruh positif terhadap PDRB. Berarti belanja langsung itu variabel independen dan PDRB-nya itu adalah variabel dependen. Demikian juga hipotesis yang kedua, belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap PDRB. PDRB-nya variabel dependen. Nah, penulisannya di dalam sel ini, dalam kolom ini, tulisannya dimulai dari variabel dependen dulu. Kita mulai dari variabel dependen dulu. Jadi kita mulai dari PDRB. Kemudian konstanta. Setelah konstanta diikuti oleh variabel independen.
Jadi yang pertama tadi variabel independennya adalah belanja langsung, spasi belanja tidak langsung. Kita sudah memberikan perintah untuk mengolah data, ya, untuk mengolah data untuk menghasilkan persamaan regresinya, ya, persamaan regresinya. Kalau ini kita oke saja, ya kita oke saja, maka yang kita peroleh adalah common effect. Ya. Jadi kalau langsung kita oke, itu nanti akan diperoleh namanya model common effect atau model pool effect. Ya. Nah di sini ya panel objek itu di sini ya. Kalau kita klik panel objek ini, di sini ada 3 ya. Ada yang none, ada yang fix, ada yang random. Ya. Jadi ketika kita oke dalam posisi tadi, maka yang terpilih adalah yang none ini, ya, yang none ini. Oke, ya saya ulangi ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, maka perintahnya adalah proc make equation, ya equation, kemudian masukkan variabelnya, variabel dependent dulu PDRB konstanta, kemudian variabel independen yang satu, kemudian dilanjutkan variabel independen yang lain, belanja tidak langsung. Kalau saya klik OK, ini adalah persamaan common effect. Ya, persamaan common effect. Nah, ini apa namanya modelnya. Jadi kalau kita lihat, misalnya ya, misalnya model ini yang terpilih, misalnya. Lalu bagaimana cara menginterpretasinya? Saya mau menjelaskan dulu ya. Ini agak yang sudah tahu mungkin agak membosankan, tapi saya tetap menjelaskan dulu bagaimana cara menginterpretasikan. Sehingga nanti kalau kita sudah paham ya, sudah tahu interpretasi dari hasil ini, nanti kita untuk membandingkan dengan model yang lain akan mudah. Oh tadi ini tidak signifikan. Oh tadi ini, tadi ini gini ya. Ini saya copy ke Excel dulu aja ya. Ini saya copy, saya blok. Ini saya blok caranya. Ini saya blok. Ya. Nah, ini saya blok ya. Klik kanan, copy ya. Copy lalu saya masuk ke Excel yang datanya tadi. Tadi datanya ini ya. Nah, saya mau menempatkan model common effect tadi di sini ya, di sheet 2. Sheet 2. Ini sheet 2 ini. Ya, ini saya paste di sini. Ya, saya paste di sini. Ini adalah model common effect. Model common effect. Ini model common effect. Nah, dari hasil perhitungan ini, yang mana yang perlu kita perhatikan? Yang mana yang perlu kita perhatikan? Untuk yang berkaitan dengan penelitian kita, Yang pertama adalah ya ini. Jadi yang ini yang pertama. Ini ya, ini. Kemudian ini yang pertama ya, kemudian yang kedua yang ini. Ya ini yang kedua yang ini. Yang kedua yang ini. Ini juga ini. Jadi saya beri tanda saja ya, untuk kepentingan analisis ya, analisis ini. Lalu tadi yang ini. Ya, yang ini. Ini. Kemudian yang ini untuk kepentingan analisis. Ya. Lalu yang tadi.
Yang pertama yang kita lihat dulu adalah bagaimana sejauh mana model ini baik. Jadi misalnya model ini yang terpilih, bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Ya. Yang pertama kita lihat yang ini. Ini ya, yang disebut dengan uji F ya, atau uji simultan. Ya, di mana uji simultan ini kita ingin mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam model ya itu sudah cukup baik untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Jadi maksudnya kalau PDRB itu berubah, apakah betul ya karena yang berubah itu adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang baik itu adalah kalau PDRB berubah itu karena BL dan BTA itu yang berubah. Itu model yang bagus. Tapi kalau ternyata hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen yang kita gunakan dalam model tidak dapat berkontribusi ya terhadap perubahan variabel dependen, berarti model kita tidak baik. Artinya kita salah menentukan variabel independen. Jadi PDRB itu kan banyak yang mempengaruhi atau yang menyebabkan PDRB berubah itu kan banyak faktornya. Lalu kita duga yang menyebabkan itu adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kalau benar berarti bagus. Kalau tidak benar berarti kita salah memilih variabel. Untuk uji simultan ini rumusan hipotesisnya adalah HO ya, HO. Maaf ini mungkin membosankan bagi yang sudah paham betul ya. Bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak mampu ini nanti saya simpan, kemudian filenya saya serahkan ke penyelenggara nanti biar kirim ke peserta ya. Tidak mampu menjelaskan perubahan atau variasi PDRB. Tidak mampu ya. Sedangkan hal alternatif ya menyatakan bahwa BL dan BTL mampu menjelaskan. Mana yang kita harapkan dari dua hipotesis ini? Maka yang kita harapkan adalah HA, atau yang kita harapkan adalah menolak H0. Berarti variabel BL dan BTL ini mampu menjelaskan variasi atau perubahan PDRB. Jadi PDRB itu berubah memang karena BL dan BTL berubah. Ini yang kita harapkan. Nah, lalu kriterianya apa untuk menerima atau menolak H0? Kriterianya adalah ini. Ya, ini. Jadi kriteria menerima atau menolak H0 ya. H0 ditolak jika F statistik lebih besar daripada F kritis. Ya. Kritis.